Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rawal Imam At-Tirmizi wa Ibnu Hibban an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballagahu farubba muballagin aw amin sami'in. Dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga Imam Ibnu Hibban dari sahabat Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah akan memberikan keindahan, memberikan rahmat kepada mereka yang mendengarkan dari kami kemudian dia sampaikan kepada yang lain. Ini adalah doa dari Nabi SAW setiap penuntut ilmu hadis Nabi SAW, mendengarkan hadis Nabi kemudian dia sampaikan kepada yang lain. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang terkait dengan ilmu hadis, yang dimana bahasan kita ini adalah dalam kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah, ya, kitab ilmu hadis yang sangat ringkas. Dia istilahnya adalah buku saku yang terkait dengan ilmu hadis ataukah ilmu mustalah hadis. Kita mengawali bahwa dalam kitab atau kutub Al-Manzumah Al-Baiquniyah ini mengawali an-nazim dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. An-nazim mengambil contoh yang baik dari kitab Al-Quran yang juga diawali dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, segala sesuatu yang baik kalau diawali dengan basmalah insyaallah akan mendapatkan keberkahan. Namun sebaliknya, jika hal perkara baik itu tidak diawali dengan basmalah, maka tercabutlah keberkahannya. Kullu dzibalin lam yabda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Maka seyogyanya lah setiap pekerjaan yang baik diawali dengan basmalah. Dan ini yang diambil oleh nazim dalam kutubnya ini. Di bait pertama, beliau mengawali dengan setelah basmalah dengan menyatakan Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Beliau menyatakan, aku memulai dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Muhammad, Nabi terbaik yang diutus. Ini suatu awalan dari bait syair dengan hamdalah. Tentu ini juga salah satu bentuk meneladani Al-Quran. Nah, di mana sebagian awal ayat itu dimulai dengan hamdalah. Seperti Al-Fatihah, surah Al-An'am, suratul Kahfi, bahkan surah Saba dan Fatir itu diawali juga dengan hamdalah, bilham. Nah, setelah itu beliau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar apa? Agar tulisan ini itu berkah dan terhindar dari keburukan. Nah, sesuatu yang diawali dengan hamdalah kemudian bersalawat kepada Nabi, salah satu ikhtiar untuk mendapatkan keberkahan dan menghindarkan dari keburukan. Baik, selanjutnya di poin atau nomor yang kedua dari bait Al-Manzumah Al-Baiquniyah ini, beliau menyatakan wadi min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wahadda. Oleh An-Nazim menyatakan bahwa inilah pembagian hadis yang bermacam-macam, yang sangat banyak. Wa kullu wahidin ata wahadda. Dari setiap pembagian hadis itu memiliki karakteristik, memiliki sifat. Ya, karena memang pada dasarnya hadis itu hanya 3. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, dan ada hadis
dhaif itu secara umum hanya dibagi menjadi 3. Namun karena dari setiap pembagian itu punya sifat dan karakteristik, baik pembagian hadis sahih atau pembagian hadis hasan ataupun hadis dhaif, itu masing-masing dari pembagian itu ada sifatnya, ada karakteristiknya yang membedakan antara satu dengan yang lain. Contoh dari hadis itu ada namanya hadis lidzati, ada hadis lighairi, ada sahih lidzati dan ada sahih lighairi. Ada hasan lidzati dan hasan lighairi. Masing-masing dari kedua ini itu ada sifatnya, ada cirinya. Sehingga inilah yang disebutkan oleh An-Nazim, wa kullu wahidin ata wahda. Dari setiap pembagian itu ada ciri khasnya dari setiap pembagian. Nah, demikian juga dhaif. Walaupun semua hadis yang bukan sahih ataupun bukan hasan dikategorikan sebagai dhaif, tapi dari macam-macam hadis dhaif itu yang jumlahnya tidak sedikit, masing-masing punya karakter dan punya sifat. Nah, ini yang dimaksud di dalam bait wa kullu wahidin ata wahadda. Dari pembagian hadis yang lemah, apakah itu contohnya maudhu'un, ada matrukun, ada disebutkan juga ada mungkar, ada maqlub. Ini semuanya adalah jenis-jenis hadis yang dhaif. Yang mana masing-masing punya sifat, punya ciri khas. Nah, awwaluha as-sahihu, ya, wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yasudha aw yu'an. Di bait yang ketiga ini oleh Nazim ataukah penyusun Al-Manzum Al-Baiquniyah mengawali bahwa pembagian hadis yang pertama itu adalah hadis sahih. Ya, sahih dari segi bahasa artinya sehat. Lawannya diddus sakim. Ya, lawan dari sakit. Ya, sedangkan istilah ini dimaksud wa huwa mattasal isnaduhu walam yashudda aw yu'al. Jadi wa huwa yaitu hadis sahih adalah mattasala, ya, hadis yang bersambung, isnaduhu sanadnya, walam yashudda aw yu'al, di mana hadis itu tidak menyelisihi hadis yang lebih kuat, ya, tidak ada penyelisihan, aw yu'al ataukah ada cacatnya. Dari bait yang ketiga ini ada 2 ciri khas hadis sahih yang diangkat, yang dijelaskan, yaitu tambah 3 ya, wa huwa mattasal, bersambung sanadnya. Kemudian kedua adalah tidak syadz, sedangkan syadz adalah hadis yang lemah, ya, termasuk hadis yang lemah di mana menyelisihi hadis yang sahih, ya. Namun terkadang didapati riwayatnya sahih tapi menyelisih daripada hadis yang lebih sahih lagi. Nah, inilah istilahnya adanya penyelisihan terhadap hadis yang lebih kuat. Au yu'al ataukah cacat. Ya. Cacat itu dikarenakan adanya dusta ataukah karena adanya perawi yang ada di dalamnya itu adalah, ya, tertuduh berbuat dusta, ataukah hafalannya bermasalah, ataukah dari segi matan, ya, ada penyelisihan, kecacatan yang ada di matan itu terkadang diakibatkan oleh sanadnya bermasalah. Kemudian selanjutnya di bait yang keempat itu hadis sahih adalah yarwihi adlun dhabitun an misdihi. Jadi hadis sahih itu adalah hadis yang perawinya ataukah diriwayatkan oleh perawi yang adil. Nah, kemudian dhabit dan kuat. Ya, kuat di sini masuk teliti, ya. Kemudian sempurna hafalannya. An mislihi dari semisalnya, ya, mulai daripada perawi pertama, kedua, semuanya adalah perawi yang adil dan dhabit. Sedangkan adil itu sendiri adalah orang yang mampu menjaga dirinya, ketakwaannya, menjauhi dari hal-hal yang, ya, membuat dirinya fasik. Yang diserahkan adalah orang yang terpercaya. Sedangkan dhabit
adalah yang terjaga hafalannya, yang kuat hafalannya. Jadi kuat dan terjaga. Kuat dan terjaga hafalan ini, baik itu yang tertulis di dalam kitab, yang distelahkan dengan dhabtu kitabin, ataukah yang tersimpan di dalam hatinya, atau di dalam hafalannya, yang distelahkan oleh dhabtu sadrin. Maka kekuatan dan terjaganya hafalan ya yang ada di dalam dada seorang perawi menjadi persyaratan kesahihan suatu riwayat, dan itu harus ada di setiap perawi. Mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi, yang dimana di dalam periwayatannya itu ya, yang diriwayatkan ini dapat dijadikan sebagai sandaran, ya, dapat dijadikan ya sebagai patokan, ya, diakui, jadi diakui dan dianggap periwayatannya itu adalah periwayatan yang kuat. Dari bait yang ketiga dan keempat itu merupakan definisi hadis sahih, ya. Kita ulangi dari bait yang ketiga bahwa hadis sahih itu yang merupakan pembagian pertama daripada hadis adalah hadis yang bersambung sanadnya tidak syadz, artinya tidak menyelisihi terhadap hadis yang lain yang lebih sahih dan lebih kuat, ataukah tidak ada kecacatan di dalamnya. Kemudian yang keempat adalah diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit, kuat dan terjaga hafalan. Itu dari awal sampai terakhir, di mana mereka inilah ya dapat diandalkan, kemudian dijadikan sebagai dasar di dalam penukilan. Di bait yang kelima itu adalah pembagian hadis yang kedua. Kita lihat di hadis yang kedua ini, wal hasanu al ma'ruf, al hasanul ma'rufu turukan godat. Al-Hasan al-ma'rufu turukan wa gadat rijaluhu la qas-sahih ishtiharat. Nah, pembagian hadis yang kedua adalah istilahnya dengan hadis hasan. Nah, hadis hasan ini secara bahasa itu artinya baik. Ya. Namun yang maksud itu adalah al-ma'ruf. Ya, al-ma'ruf turukan di mana jalurnya dikenal dan terkenal. Ya, perawinya juga dikenal. Tetapi la qas-sahih, tidak seperti derajat hadis yang sahih. Ini menunjukkan Sanazim menyatakan bahwa tingkatan kedua dari hadis itu adalah setelah sahih adalah al-hasan. Namun tingkatannya lebih rendah. Ya, belum menyatakan tadi la qas-sahih ishtaharat. Ya. Apa yang membedakan itu? Wa kullu man an rutbatil hasan. Ya, dan setiap wa kullu ma an rutbatil husni qasr. Setiap hadis yang lebih rendah tingkatannya, ya, itu lebih berarti di bawah tingkatan hadis hasan, fahuwa dhaif, maka dinamakan hadis yang lemah, hadis yang lemah. Wa huwa aqsaman katsur, dan pembagian hadis yang lemah ini itu juga banyak bagiannya. Nah, kita kembali ke al-hasan. Kalau dinyatakan apa yang membedakan antara hasan dengan sahih, yang dimana Imam Al-Baiquni menyatakan bahwa hadis hasan itu la qas-sahih, tidak seperti hadis sahih. Artinya ada perbedaan. Yang membedakan adalah tingkat atau derajatnya, di mana derajat hadis sahih itu lebih tinggi daripada derajat hadis yang hasan. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah tingkat kedhabitan perawi. Itu ada di tingkat dhabat. Yang dimana hadis hasan itu adalah sama syarat hadis sahih, bersambung sanad, tidak ada syadz, tidak ada kecacatannya, lalu perawinya adalah adil, namun perawi yang meriwayatkan itu tidak sempurna kekuatan hafalan dan terjaganya hafalannya.
lebih ringan. Ini biasanya masuk kalimat saduk. Kalau kita melihat lafal yang digunakan untuk menyatakan perawinya itu adalah hasan adalah istilahnya salih. Ya. Jadi kalau ada perawi rawin salihun, itu berarti perawinya adalah hasan. Atau kalau kita namakan juga sadukun. Jadi kalau perawi namanya saduk berarti tingkat hafalannya itu lebih ringan, lebih rendah daripada tingkat hadis sahih di mana tamud dhabat. Nah, inilah yang membedakan tingkatan derajat sahih dan hasan, karena salah satu dari sifat yang ada di dalam hasan itu ya tidak seperti sahih di mana tingkat kehafalan, kekuatan dan keterjagaan hafalannya lebih kurang, ya lebih ringan, yang diserahkan oleh khafdud dhabat. Nah, di bait yang ke-6 ini kita telah jelaskan wa kullu man an rutbatil husni qasr. Jadi yang dimana tingkatan derajat hasan itu di bawahnya, ya itu telah dinamakan hadis dhaif, ataukah dinyatakan hadis yang tidak terpenuhi syarat-syarat hadis sahih yang kelima tadi, apakah secara keseluruhan atau sebagiannya saja, maka dinamakan ad-dhaif. Contoh yang kita lihat, perawinya tidak bersambung, terputus dari susunan perawi hadis, jadi silakan dalam sanad. Nah, ini sudah dikatakan dhaif. Ataukah kita dapati sanadnya bersambung, tidak ada syadz, ya, kemudian tidak cacat, tapi perawi yang meriwayatkan hadis itu tidak thiqah, tidak terpercaya, bahkan mungkin ada kekurangan kekuatan hafalannya. Nah, jika salah satu dari kelima syarat itu tidak terpenuhi, ya, maka dinamakan dhaif. Nah, hadis dhaif ini itu juga macam-macam. Wa huwa aqsaman katsur. Ya, macam-macam pembagiannya. Di bait 1 sampai dengan 6, ya, secara umum telah menyebutkan pembagian hadis menjadi 3, sahih, hasan, dan dhaif. Pada bait selanjutnya, itu bait yang ke-7, ya, nazim beralih pembagian hadis bukan dari segi kualitas, tapi membagi hadis itu yang dimana pembagian hadis dari sisi penyandarannya, dari mana sumber berita itu disandarkan. Wa ma udhifa lin nabiyyi al marfu'. Jadi wa ma udhifa lin nabiyil marfu wa ma li tabi'in huwal maqtu'. Nah, ini adalah apa saja yang disandarkan kepada nabi, berita nabi, apakah perkataan ataukah perbuatan ataukah pengesahan. Kalau itu disandarkan kepada nabi, itu distelahkan dengan haditsul marfu'. Ya. Wa ma li tabi'in, dan apa yang disandarkan kepada tabi'in, huwal maqtu'. Ini dinamakan hadis maqtu'. Jadi hadis maqtu'. Ya, ini tidak menyebutkan kalau ada berita disandarkan kepada sahabat apa namanya. Ya, itu adalah hadis mauquf. Belum menyebutkan di bait setelahnya. Ya. Namun di bait yang ke-7 ini hanya menyebutkan 2 sandaran. Kalau perkataan dan perbuatan itu disandarkan kepada Nabi, itu sudah disebut dengan hadis marfu'. Sedangkan kalau itu disandarkan kepada tabi'in, disebut maqtu'. Siapa itu tabi'in? Tabi'in adalah orang yang pernah bertemu dengan sahabat, di mana ia beriman kepada Nabi SAW. Wa huwa, ya, man lazama sahabi wa huwa mu'minun bih. Orang yang melazimi kemudian hidup lama bersama dengan sahabat dan mengimani, ya, risalah Nabi Muhammad SAW, itu disebut dengan tabi'in. Nah, kalau dari kalangan mereka ini ada yang menyatakan atau melakukan sesuatu, itu diserahkan dengan al-maqtu'. Baik, kita sambung. Adapun di bait yang ke-8, wal musnad. Ya, ini istilah di antara istilah hadis yang ada adalah kata musnad. Ya. Musnad itu al-muttasilul isnadi.
min rawihi hatta al-mustafa walam yabin. Ya. Hadis muttasil itu, al-musnad adalah hadis yang bersambung sanadnya. Istilah musnad ini terkadang kalau itu disandarkan kepada suatu kitab, ini namanya kitab musnad. Yaitu adalah kitab yang disusun berdasarkan susunan perawi sahabat. Misalnya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, maka ditulislah siapa sahabat dan apa saja hadis yang diriwayatkan. Diangkat lagi hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, maka disusunlah ya sahabat Ibnu Umar dan apa saja hadis yang beliau riwayatkan. Nah, ini disebut dengan musnad. Namun yang dimaksud di sini al-musnad adalah hadis yang bersambung sanadnya. Ya, dari rawi pertama hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga Rasulullah sallam. Wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil. Dan apa saja ya bisam'i kulli rawin, yang dimana setiap perawi mendengar langsung dari perawinya, itu bersambung sanadnya ya lil mustafa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fal muttasil, maka hadis itu dinamakan hadis muttasil. Jadi ada dua istilah yang agak sedikit mirip padahal berbeda. Istilah musnad dan istilah muttasil. Nah, musnad adalah setiap hadis yang bersambung sanad dari perawi pertama hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau di mana perawi itu bersambung, nah apa makna muttasil bersambung itu? Maka dijelaskan oleh nazim bagian maksud dengan bersambung sanad adalah yang di mana setiap perawi itu mengambil dan mendengarkan langsung dari perawinya. Yang di mana setiap perawi mengambil langsung dari perawi hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kira untuk pertemuan pembahasan bait-bait dalam Al-Mazmur Al-Bakuniyah kita cukupkan dari bait pertama sampai dengan bait yang ke-9. Hal ini ya kita simpulkan bahwa nazim mengawalinya dengan memuji kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi SAW. Kemudian selanjutnya membagi bahwa hadis itu bermacam-macam ya pembagiannya, dari mana setiap pembagian ini dari Manzumah Al-Bakuniyah dari 34 bait disebutkan di dalam bait itu dari 34 ada 32 jenis hadis. Dari ke-32 jenis hadis itu dirangkum menjadi ya secara garis besarnya 3. Sahihun, hasan, dan dhaif. Dari pembagian sahih ataupun hasan dan dhaif masing-masing punya pembagian. Ini juga memiliki karakter dan sifat-sifat. Maka kan memiliki sifat dan pembagian tertentu, maka dijelaskanlah ya dibagi berdasarkan karakteristiknya. Nah, diantaranya lah yang pertama ada sahih, kemudian yang kedua ada namanya hasan, kemudian ketiga ada namanya ada dhaif, itu dari segi kualitasnya dibagi 3. Nah, sedangkan pembagian yang lain dari segi penyandarannya itu dibagi 2 dalam bait yang kita baca. Yang pertama adalah al-marfu, kemudian yang kedua adalah al-maqtu, yaitu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW itu marfu, sedangkan hadis kalau disandarkan kepada tabi'in itu disebut dengan maqtu. Kemudian di bait 8 dan 9 ini adalah ya, perbedaan antara musnad dan muttasil. Musnad adalah hadis yang bersambung sanadnya dari perawi pertama sampai dengan terakhir ke Rasulullah SAW. Sedangkan makna muttasil adalah di mana perawi mengambil langsung atau kami mendengar langsung dari perawi setelahnya. Semoga ya kita termasuk orang-orang yang bisa memahami dan diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla, khususnya ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan ilmu alat untuk menjaga kemurnian apa saja yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum jami'an wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.